Hai, ketemu lagi kita guys. Ngisah yuk. Oke guys, hari ini kita akan bercerita tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang tahu nggak kira-kira Gunung Tangkuban Perahu itu berasal dari mana? Ayo coba komen di bawah. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang cerita ini. Kisah ini cukup dramatis ya guys. Check it out. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita yang cantik jelita dan dia itu seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Dia ini punya keahlian suka menenun guys, dan hasil tenunannya apik pol. Suatu hari saat dia sedang menenun, alat pintalnya jatuh dan dia tuh malas banget untuk mengambil alat pintal itu. Dan dia bersumpah di dalam hatinya apabila ada orang yang mengambilkan alat pintal tersebut, jika dia laki-laki maka Dayang Sumbi akan menjadikannya suami. Apabila dia perempuan, Dayang Sumbi akan menjadikannya saudara. Nah, tanpa disangka-sangka ternyata yang datang membawakan alat pintal itu adalah si Tumang guys. Si Tumang ini tuh anjing peliharaan Dayang Sumbi, tapi sebenarnya itu adalah jelmaan dewa. Karena sudah bersumpah di dalam hatinya, maka akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang dan mereka memiliki seorang putra yang namanya Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, yang hebat, yang cerdas, tapi dia tidak tahu kalau si Tumang itu adalah ayahnya. Suatu hari lagi, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang ini untuk berburu karena dia ingin sekali makan hati rusa. Tapi, karena saat sedang melakukan perburuan, Sangkuriang melihat kalau si Tumang ini tidak membantu sama sekali ketika dia melakukan perburuan itu. Karena marah, akhirnya dia memanah si Tumang dan mengambil hatinya, membawa ke Dayang Sumbi untuk dimasak lalu mereka memakannya guys. Saat sedang makan, akhirnya Dayang Sumbi mengetahui kalau hati yang dimakan itu adalah hatinya si Tumang. Dengan sangat marah, muka merah padam, akhirnya Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang pergi dari rumahnya. Bertahun-tahun kemudian Sangkuriang sudah tumbuh dewasa dan akhirnya dia bertemu dengan Dayang Sumbi. Ajaibnya Dayang Sumbi ini tidak menua karena mungkin pada saat itu dia adalah seorang putri raja, jadi dia awet muda. Mereka saling jatuh cinta dan merencanakan untuk melakukan pernikahan. Tapi ketika suatu hari Dayang Sumbi melihat kepalanya si Sangkuriang ada bekas luka dan Dayang Sumbi yakin kalau itu adalah anaknya, maka Dayang Sumbi berusaha untuk menggagalkan pernikahan mereka. Dan Sangkuriang tidak percaya kalau Dayang Sumbi itu adalah ibunya karena Dayang Sumbi sangat cantik dan masih muda waktu itu guys. Sementara Sangkuriang sudah dewasa. Kan aneh gitu ya. Nah, demi menggagalkan pernikahannya dengan Sangkuriang, akhirnya Dayang Sumbi minta satu persyaratan kepada Sangkuriang. Dia harus membangunkan satu danau besar dengan satu kapal yang besar di dalamnya satu malam. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Tapi Dayang Sumbi berdoa kepada para dewa untuk menggagalkan rencana itu karena memang Dayang Sumbi tidak mau menikahi anaknya sendiri. Dan para dewa mengabulkan permintaan Dayang Sumbi dan akhirnya fajar itu terbit lebih awal. Melihat fenomena itu, Sangkuriang merasa marah besar dan murka karena emosinya sudah sangat naik ke atas. Dia akhirnya menendang kapal yang sudah dibuat itu hingga dia terbalik dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu dia kisah tentang Gunung Tangkuban Perahu. Yang tahu itu dari mana asalnya?